Oke. Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel Cuan Saham di analisa teknikal dan benermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 27 Maret 2023, mengawali minggu ini dan mengakhiri minggu di bulan Maret atau minggu terakhir di bulan Maret. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan Saham. Saya sampai jumpa analisa harian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke analisa, berhubung ini sudah tadi ya akhir bulan Maret. Dan seperti biasa, Cuan Saham membuka pendaftaran grup Telegram untuk bulan selanjutnya, yaitu bulan April 2023. Jadi yang teman-teman tahu, Cuan Saham sendiri ini ada grup Telegram yang setiap bulan ya, atau bulanan, dan setiap akhir bulan akan ada pendaftaran untuk grup di bulan selanjutnya. Dan untuk saat ini pendaftaran grup Telegram Cuan Saham untuk bulan April 2023 sudah dibuka. Buat teman-teman yang pengen tahu infonya atau pengen mendaftar, bisa silakan simak video yang ini. Pendaftaran grup Telegram Cuan Saham April 2023. Teman-teman bisa buka YouTube profil Cuan Saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram Cuan Saham April 2023. Nah, tinggal simak info lengkapnya yang ada di video, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link yang ada di deskripsi aja. Untuk pendaftaran akan saya buka sampai tanggal 31 Maret dan kita akan efektif berjalan mulai tanggal 1 sampai 3 April ya. Karena ini Sabtu Minggu, jadi sepertinya kita akan efektif berjalan tanggal 3 April 2023. Jadi itu buat teman-teman yang bergabung grup Telegram Cuan Saham untuk bulan April 2023, silakan simak video yang ada di YouTube Cuan Saham. Teman-teman tinggal buka profil YouTube Cuan Saham, lalu klik video pendaftaran grup Telegram Cuan Saham April 2023. Seperti itu. Oke, itu untuk infonya. Kita langsung masuk ke transaksi aja untuk hari ini, dimana transaksinya sudah lumayan lah, 9,5 T. Walaupun kalau dibilang masih cukup kecil ya, 9,5 T, belum tembus 10 tuh minimal, baru saya bilang marketnya lumayan bagus. Cuman ya so far dia udah 9,5 kalau dibandingkan dengan kemarin. Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah 115,62 miliar. Dominan di pasar reguler 94 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 21 miliar. Kita masuk ke beberapa indeks ya. Kalau kita lihat bursa regional mix, ada yang menguat, ada yang melemah. IHSG ikut yang salah satu melemah. Dan kalau saya ini bikin konten kebetulan jam setengah 11 malam, bursa US buka ini terlihat pada hijau, cukup menarik sebenarnya. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada BBNI yang mana hari ini dia cumdet juga ya, 147 miliar, lalu BBCA 145 miliar, Antam 69 miliar, Telkom 50 miliar, Goto 38 miliar, BBRI 33 miliar, Film 25 miliar, Akra 18 miliar, INDF 14 miliar, Bumi 10 miliar, Gudang Garam 9 miliar, Unilever 6 miliar, DSNG 6 miliar, Saratoga 6 miliar, NSSS 5 miliar, CTRA 5 miliar, Bukalapak 5 miliar, KLBF 4 miliar, dan BRIS 3 miliar. Kita masuk saham-saham yang jualan asing. Ada Bank Mandiri yang ARB 148 miliar, Astra 82 miliar, ITMG 81 miliar, Adaro 29 miliar, MDK Atik 27 miliar, PTBA 26 miliar, Yari Tracker 26 miliar, Arto 21 miliar, Cepin 10 miliar, SMGR 9 miliar, Alfamart 9 miliar, Tower 9 miliar, Inco 6 miliar, Mitratel 5 miliar, LPPF 4 miliar, MAPI 3 miliar, BNGA 3 miliar, Pegas 3 miliar, dan Era 3 miliar juga. Oke, kita sekarang langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana hari ini dia sudah mulai melemah. Sebenarnya sih kalau berdasarkan analisa saya ya, saya kira hari ini masih bakal ada penguatan lagi dan ya bakal sentuh 6.800.
Kenapa kok 6.800? Karena 6.800 menurut saya area krusial IHSG saat ini, di mana area tersebut di 6.800 ada Fibonacci 0,618 ditambah juga dengan area downtrend line. Jadi saya kira 6.800 bakal jadi area reject. Tapi kalau dilihat dari market hari ini, IHSG sudah cukup merespon dan dia terlihat koreksi, ya. Simbolnya market baru koreksi. Cuman satu hal yang cukup menarik ya, kalau kita melihat koreksi hari ini masih terbentuk inside bar, jadi dia belum breakdown bawah juga. Jadi ya so far masih 50-50, bisa aja dia konsol bikin penan dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ke depan. Cuman yang jelas karena dia masih inside bar, kita bisa gunakan candle kemarin Jumat 24 Maret itu sebagai support dan resisten. Resistennya di 6776, sedangkan di supportnya ada di 6696, seperti itu. Tinggal kita lihat apakah dia break atas atau jebol bawah. Kalau dia jebol bawah, saya rasa ada potensi koreksi sampai 6670 bahkan sampai 6640. Yang jelas, selama tidak jebol 6544, market tidak jelek. Tapi kalau misalkan IHSG besok kembali menguat, saya rasa plan masih bakal sama, uji 6.800, baru setelah itu market akan menentukan arah, langsung breakout atau retracement dulu, seperti itu. Kalau kita lihat indikator dari MACD ya, sebenarnya cukup menarik, di mana beberapa waktu belakang juga divergent terus. Nih, terakhir ketika di sini dia divergent, akhirnya rebound kuat, pas kena target divergentnya. Dan sebenarnya kalau misalkan ini valid divergent ya, ada potensi IHSG bisa sentuh 6.966 lagi. Kalau jadi divergentnya. Cuma untuk sekarang kalau kita lihat IHSG masih malu-malu untuk golden cross. Jadi kalau dibilang sudah valid ya masih belum, seperti itu. Untuk sekarang perhatikan support kecil tadi dulu aja. Itu di area sekitar tadi ya, low-nya 6696 atau kita bisa bulutin 6700, sedangkan resisten ada di 6776. Tuh, kalau break atas nextnya 6800, kalau jebol bawah tinggal support selanjutnya di 6670 dan 6640, seperti itu. Kalau dari flow, katalis dan lain sebagainya, saya rasa ya market kita oke. Belum kelihatan lagi untuk arah jebol 6500-an. Cuman ya tinggal kita tunggu konfirmasi aja. Simpelnya skenario seperti ini, antara menguat ke 6800 atau retracement dulu bikin higher low baru higher high sekali lagi. Cuman saya rasa so far so good. Bahkan juga kalau kita lihat ya hari ini market yang mulai ngangkat itu saham-saham komoditas ya. Ada CPO, nikel, gold, terus juga ada batu bara atau coal, itu minyak. Nah, itu kan Indonesia kan sangat diuntungkan dengan penguatan itu. Jadi ya arahnya lebih ke bagus kalau menurut saya. Cuman ya biarkan marketnya mengkonfirmasi. Dan intinya sama, yang penting selalu batasi resiko aja. Oke, kita akan langsung masuk ke yang dijual asing dulu, beberapa saham pilihannya. Saya akan mulai dari Astra, kemarin sudah saya bahas ya. Nah, ini sesuai kemarin yang kita omongin, kalau Arto ada koreksi akan kita bahas. Jadi sekarang kita coba cek si Arto. Sebenarnya kalau kita lihat dari market hari ini ya, saya rasa di luar dari sahamnya, hari ini Dex Finance baru pada melemah. Bahkan kalau kita bandingin kayak kemarin ya, kayak Bank Mandiri, BRI, hari ini kan BNI itu cumdit, cuman dia cumditnya merah. Jadi ya kayak kurang bergairah aja itu Dex Finance. Dan ya Arto pun juga ikut koreksi. Oke, kita bahas untuk si Arto, di mana hari ini dia turun 4,2%, candlenya cukup solid dan volumenya cukup kecil ya untuk pelemahan hari ini kalau dibandingkan kemarin ya, seperti itu. Kalau kita lihat pada bigger view, jelas ini masih saham downtrend, belum ada konfirmasi dan lain sebagainya, dia masih downtrend. Cuman memang kalau kita lihat downtrendnya sudah mulai melemah dari terbentuk pattern reversal falling wedge, falling channel, lalu juga divergent yang terus menerus. Divergennya kan udah dari lama ya Arto ini. Jadi kayak bahasanya sudah diakumulasi terus. Tapi by price action memang belum ada konfirmasi. Jadi ya dia masih terus lower low. Intinya bahasanya dalamnya sudah mendukung, tapi price actionnya masih di bawah-bawah terus. Nah, kalau teman-teman beli dalamnya atau beli akumulasi atau dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah lampu hijau ya. Tapi kalau dari price action masih belum ada konfirmasi sama sekali. Terakhir Arto dia bottom itu di sekitar 2130 ya. Waktu itu kita bahas juga ketika kemarin dia jebol di sini 2450, targetnya di sekitar 2200, dia kena lalu akhirnya kembali menguat. Dan saat ini pun dia juga masih ada reject, which is itu juga di area downtrend line-nya. Jadi sebenarnya ini juga masih banyak area downtrend line dan masih reject juga.
Dan berhubung hari kemarin baru reject, hari ini baru melemah, saya rasa Arto bakal uji support lagi untuk saat ini. Dan area support dari Arto itu ada di sini, sekitar 2240 sampai 2100 ya kalau kita pakai view kecil. Kalau dia tidak jebol, bakalan cakep ya. Ada potensi dia mau selesai downtrendnya, bikin same low atau higher low untuk breakout dan higher high. Tapi kalau misalkan dia masih jebol dari 2100, artinya downtrend belum selesai dan dia masih akan melanjutkan penurunan seperti itu. Jadi biasanya untuk sekarang bisa pantau di 2240 sampai 2130 apakah akan ada reject di sana. Kalau ada reject itu cakep, kalau belum ada dia masih bakalan lower low lagi seperti itu. Kalau kita pakai downtrend channel, kita bisa tarik di sini dan ya sambungannya lebih ke sini bisa juga sih. Nanti dia kenanya ke sini 1940-an seperti itu. Kalau saya lihat sih ya untuk bank-bank digital, kalau menurut saya tanda-tanda bottom itu udah kelihatan serius. Cuman memang belum ada konfirmasi semua. Tuh, jadi ya kira-kira keadaannya masih kayak gitu. Masih agak PHP lah bahasanya, belum ada konfirmasi sama sekali. Jadi ya kadang menarik tapi dibawa turun lagi dan seterusnya. Cuman kalau bagi teman-teman yang merasa punya bank digital dan posisinya masih nyangkut, saya rasa jangan averaging down selama belum ada konfirmasi reversal ya, karena kalau nyangkut tuh beda, intinya buat main panjang untuk exitnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau averaging down, wajib tunggu konfirmasi. Kalau sekarang sih lebih ke arah yang baru mau beli ya, tinggal pantau bottomnya aja. Untuk sekarang saya rasa bisa perhatikan area tersebut tadi 2240 sampai 2100. Kalau bertahan bagus, kalau jebol ya masih wait and see lagi karena masih akan melanjutkan penurunan. Kalau kita pakai bigger view, sebenarnya Arto ini bisa sampai mana sih mas? Ya simpelnya kita bisa tarik Fibonacci, cari retracement dia dari swing besarnya bawah sampai atas tuh dia baru berapa jalan ini, 236 doang. Retracementnya ke 200 rupiah nih. Gak ada yang tahu. Yang jelas itu sih batasi resiko aja seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini pun masih terjadi distribusi ya dari broker-broker ini. Terakhir juga terlihat masih cukup konsisten distribusinya, value-nya juga cukup masif. Jadi ya ikuti price action-nya juga. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Arto, kita akan lanjutkan. Saya pengen coba cek masih di yang merah-merah. Saya pengen coba cek BNGA. Salah satu banking ya di Indonesia yang sebenarnya by price action cukup menarik. Kenapa kok menarik mas? Karena dia masih uptrend ya. Di sini dia terus menerus membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high terus menerus ya. Jadi dia masih menarik uptrend. Lalu kalau kita lihat track recordnya juga dividennya pun cukup bagus nih. Dia dividen yieldnya sekitar hampir 10%, makanya sampai dividen trap itu di bulan April. Dan sekarang pun kita juga sudah mendekati April ya. Jadi memang kuartal 1 menuju 2 ini wayahnya bagi-bagi dividen. Sekarang kita bahas price action ya. Kita ke view besar dulu sebelum ke view kecilnya si BNGA. Di mana BNGA ini kemarin ketika Covid turun sampai 500 dan sekarang sudah di 1200 lagi. Kalau kita lihat saat ini BNGA sedang berada di area kuat, area krusial kalau menurut saya. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari high-nya ke low-nya kemarin, area tersebut saat ini sudah di luar dari Fibonacci 0,786 sebenarnya untuk si BNGA ini. Bentar, saya pengen lihat view yang lebih besar. Kita pakai time frame yang lebih besar. Siapa tahu ada udang di balik bakwan. Oke, cukup menarik ternyata BNG ya. Kalau kita pakai bigger view ya. Cuman ini kalau udah pakai monthly gini bukan view trading sih ini. Ini lebih ke view investasi lah. Hold jangka panjang gitu. Oke, ini kemarin 2020 ya. Artinya by trend mau view kecil maupun view besar BNGA ini masih punya structure uptrend. Di sini pun juga terlihat dia sudah berhasil breakout ya. Cuman kalau yang saya lihat nih untuk yang terakhir sih dia sudah agak maksa naiknya ini. Kelihatan mau rising wedge seperti itu. Nah, kalau kita tarik dari yang paling besar aja, swingnya ya besar ini di 2600 sampai kemarin di sini 426. Nah, nih
BNGA baru mau masuk area kuat. Itu di sekitar 1300 sampai 1380. Dan kalau menurut saya ini juga cukup di reject pada view besarnya, dan ini area cukup kuat ya. Jadi kalau teman-teman punya barang, ketika dia masuk area 1300-an bisa mulai pasang TS. Tuh, tapi kalau dia break itu jelas bakalan cakep. Kalau dia bisa lewat, ya amannya lewat 1765 lah, itu baru bakalan bagus seperti itu. Cuman kalau kita pakai ke view kecil, kita cek view kecilnya, dimana saat ini BNGA mau menuju higher high. Dan kalau kita lihat pakai view ini, saya rasa ya, cakep ini. Dari volumenya sudah kelihatan. Ini hampir apa ya? Hampir 100% lah kalau volumenya kayak gini. Besok mau higher high ini, BNGA ini. Dan saya rasa by price action, pattern yang terbentuk adalah bullish flag atau sebuah pattern continuation. Dengan target di sekitar 1370. Itu kalau dari chart pattern. Kalau dari Fibonacci, targetnya di sini 1300 sampai 1325. Satu hal yang saya suka, volumenya cakep. Ini cakep ya. Bottom menguat, tambah juga volume juga menguat. Jadi saya rasa valid. PR saat ini hanyalah breakout 1270, dan kalau dia break 1270, target selanjutnya 1300 sampai 1325. Itu untuk target Fibonacci, dan target chart patternnya itu ada di sekitar area 1370. Untuk support sendiri saya rasa dia masih di sini ya, 1235 sampai area 1200 ya. Dan selama nggak jebol 1180, BNGA cakep kalau menurut saya. Entah nanti ujuk-ujuk laporan keuangan, RUPS, dividen dan lain sebagainya. Cuman yang jelas dari price action dan volume sudah mendukung untuk menguat dari si BNGA ini. Nah, tapi kalau kita lihat dalamnya, dari analisa transaksi tidak terlihat ada akumulasi, bahkan cenderung distribusi ya. Tapi satu hal yang menarik juga, dari buyernya lebih sedikit daripada sellernya. Jadi walaupun buy value terlihat ada distribusi, tapi kalau buy jumlah broker terlihat ada akumulasi. Cuman memang ya pada diikutin retail semua ini, seperti itu. Kalau menurut saya buy price action ini cakep BNGA, ada arah besar untuk besok break 1270. Minimal 1300 sampai 1325 harusnya kena sih untuk BNGA ini. Tinggal kita lihat besok seperti itu. Ya, yang penting sama batasi resiko aja. Untuk BNGA, PGS kemarin sudah kita bahas ya, nggak saya update lagi. Saya pengen coba cek si kita masuk ke yang dibeli asing aja. BPNI belum pengen saya bahas. Saya pengen bahas Antam ya, yang hari ini berhasil menguat. Terlihat komoditas mulai comeback ya, entah terlepas dari apapun katalis globalnya. Cuman kalau saya lihat sudah pada mulai ancang-ancang di komoditas nikel, batu bara dan lain sebagainya, bottom dark lihat dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Antam, di mana hari ini Antam naik 3,43%. Pagi-pagi naiknya banyak, cuman waktu closing rejectnya kuat ya, dan terbentuk candle yang sebenarnya kurang enak untuk si Antam ini. Nah, terakhir Antam terkoreksi, kita pakai view kecil aja dari sini 2320-an sampai bottom kemarin di 1770. Dan setelah itu dia berhasil breakout. Ya, di sini dia breakout, dan maka dari itu kita bisa tarik retracement untuk mencari target kenaikan dari si Antam. Ya, karena dia baru aja turun, kita lihat kira-kira dia bisa naik sampai kemana. Dan kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Dan ini adalah beberapa resisten dari si Antam. Kalau kita lihat juga hari ini terjawab kenapa dia reject di 1985, karena selain di sini ada area yang cukup kuat, ditambah juga ini Fibonacci 0,382, ditambah juga kena EMA 50. Jadi memang area tersebut area yang cukup kuat dari si Antam. Nah, kalau kita lihat dia masih satu kali tarikan naik dan belum ada higher low-nya. Jadi saya rasa kalau dia ada pelemahan, misalkan dia mau bikin higher low ya, itu menarik untuk dipantau. Higher low-nya di mana? Saya rasa sih harusnya 1930-an cukup ini. Kalau dia nggak jebol 1930, 1935 ya, itu sudah menarik Antam. Di mana itu pas juga dengan moving average EMA 20 seperti itu. Jadi menurut saya ya, ini untuk si Antam bisa pantau aja sampai 1900 sampai 1880 untuk si Antam ini. Dengan spek dia bikin higher low, dan ya nanti ketika dia berhasil higher high, targetnya karena ini 382 ada di sekitar area pullback 2100 sampai 2240.
Seperti itu. Ini untuk skenario bagus ya. Jadi dia retracement, bikin higher low untuk higher high dengan target yang tadi saya sebutkan. Kalau view jelek apakah ada Mas? Ya jelas pasti ada ya. Kalau kita pakai view jelek ya tinggal kita balik aja. Kita pakai skenario dari si bearish flag. Walaupun nggak terlalu rapih ya. Cuman ya semua bisa terjadi juga. Dan ya target koreksinya ada di sini. Kalau dia mau bearish flag 1400-an. Terus mana yang hit Mas? Ya kita lihat konfirmasinya aja. Kalau ternyata dia rebound dari 1900 lalu dia higher high, ya berarti yang valid yang skenario bagus. Tinggal atur skenario, strategi, dan jangan lupa batasi resiko, gitu aja. Tapi kalau misalkan dia jebol 1770, ada potensi yang hit adalah view yang jelek tadi, seperti itu. Cuman kalau dilihat dari katalis dan juga transaksi sih nggak terlalu kelihatan ya kalau condong ke akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau dari katalis harusnya oke. Kalau nggak salah gold bagus harganya. Nikel pun juga mulai naik lagi ya. Ini kelihatan flow lari ke lari ke komoditas. Karena kalau nggak salah US kemarin jadinya cetak duit lagi ya. Jadi setelah kemarin naikin suku bunga, ternyata banyak bank yang kolaps. Akhirnya US cetak duit lagi. Artinya apa? Ke depan ada potensi inflasi. Artinya apa? Ada potensi untuk hedging lagi. Artinya apa? Nah, komoditas-komoditas bakal menarik untuk dijadikan instrumen hedging. Tuh, kira-kira seperti itulah. Nih, untuk si Antam. Nah, kalau kita lihat dari analisa transaksi ya, hari ini terlihat ada akumulasi yang sangat besar dari broker-broker ini. Dan dari sellernya pun juga kelihatan kalau ini retail side ya. Kalau PD-nya saya nggak yakin ini retail, cuman selain PD saya rasa ini retail. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi buyer terlihat bagus, ada BKAK, bayarnya pun juga lebih sedikit ya. Seperti itu. Nah, satu hal yang menarik kalau kita perhatikan di bandar movement memang kelihatan movement ini sudah lower low. Tapi kalau kita lihat dari foreign flow ini bagus ya. Dari kenaikan retracement kemarin ini dan sekarang kenaikan, artinya mungkin ada potensi asing masuk ke Antam ini ya, kalau kita lihat dari foreign flow-nya. Cuma kalau kita lihat bandingkan bandar movement dan foreign flow, saya rasa masih lebih relevan ke bandar movement. Dan ya rahasia umum lah Antam itu kalau bandarnya lokal ya, kalau teman-teman yang ngerti trio nikel itu. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan skenario dan area-area tadi. Itu untuk Antam. Kita lanjutkan. Film kita bahas nggak nih? Belum deh. Bisa aja. Kita coba cek Bumi. Nah, saya pengen bahas ya Bumi yang ikut menguat karena batu bara hari ini juga menguat. Jadi jangan kaget kenapa kok saham-saham batu bara menguat, karena coal-nya juga sudah mulai rebound. Oke, kita bahas Bumi. Terakhir saya punya skenario jelek memang. Karena dia lower low ya kemarin di sini, bahkan skenario bisa descending 1 2 3. Cuman kalau kita lihat ya, kalau dia mau pakai skenario descending, dia breakdown-nya nggak ada volumenya. Tuh, artinya ya ketika dia skenario descending ini, harusnya ketika kemarin dia jebol 127, which is itu di tanggal 6 Maret, 7 Maret ini, volumenya harusnya breakdown-nya gede. Tapi kalau kita perhatikan, volumenya akhir-akhir itu kecil-kecil. Jadi ya kayak nggak apa ya. Ya inilah yang dimaksud dengan volume mengkonfirmasi price action. Dan yang terjadi, dia false break, hari ini dia naik lagi. Dan kalau menurut saya pun juga descendingnya nggak jadi valid. Tuh, cuman ya jangan mengetes kedalaman juga. Seperti itu. Nah sekarang kita tinggal balik aja. Kira-kira si Bumi ini bisa naik sampai kemana dengan kenaikan hari ini? Apakah ada upside yang bagus dan lain sebagainya. Kita bisa tarik beberapa garis parabolik ya untuk mencari tren yang mana yang mau kita gunakan. Dan kalau menurut saya yang break baru yang sini, dan tinggal kita tarik dari sini aja. Ini hacknya 169 menggunakan Fibonacci sampai low-nya kemarin di 117. Nah, dan ini adalah beberapa area resist dari si Bumi. Kalau kita lihat hari ini sudah berhasil closing di 127 ya. Cuma next-nya ada di sini 135, 141 dan 147. Kalau dilihat dari bentuknya sih saya rasa kayaknya dia mentok 141 ya. Karena ini juga nanti pas di area downtrend line. Cuman memang beda cerita kalau dia break downtrend line, break 147 itu baru bakal bagus kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi ya tinggal perhatikan area ini aja untuk sebagai resist dari si Bumi. Upside-nya saya rasa ada
dan selama nggak jebol 117 arahnya ke atas untuk si bumi. Untuk support terdekat di 123 ini untuk sekarang ya, 124 sampai 123 sampai 118, dan selama nggak jebol 117 bumi saya rasa arahnya sedang ke atas. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini pun juga terjadi akumulasi. Kita track ke belakang juga barang dikumpulin untuk si bumi ini. Foreign flow-nya juga terlihat bagus, asing kelihatan ngumpulin. Jadi ya ikuti price action aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat selain dari Fibonacci, besok bumi mau uji resist ini ya di sini. Mungkin kalau misalkan dia ada pelemahan, nah tinggal pantau retracement-nya. Nanti entry di 123, setup inverted head and shoulder, target 141 seperti itu. Ya, tuh yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk bumi yang hari ini menguat. Saratoga juga ikut-ikutan menguat ya. Adaro, ADMR, dan saham-saham portofolio Saratoga menguat, jadi dia ikutan juga. Itu untuk yang dibeli asing, saya pengen masuk ke yang merah-merah hari ini. Dan ya, yang koreksi pada saham-saham small cap. Pegio, boleh deh kita coba bahas ya. Pegio, Pertamina Geothermal, saham yang baru IPO. Dan kalau menurut saya price actionnya sudah bisa dibaca, maksudnya sudah bisa dianalisa ya, sudah bukan pure IPO. Dan ya ini penyakitnya IPO jumbo dan juga IPO barang pemerintah, bentuknya kayak gini. Dan hari ini PGO ARB turun 6,9%. Candlenya sih solid, tapi kalau dari volume tidak terlihat terlalu besar. Cuman ya kalau kita zoom in baru ada volume breakout juga. Yang jelas intinya Pegio ini sekarang sedang dalam structure downtrend, karena dia punya lower high dan juga punya lower low seperti itu. Nah, langsung kelihatan ada dua skenario dari Pegio. Yang pertama kita pakai ini Fibonacci ya untuk mencari target lower low-nya sampai 880, dan dia bahkan sudah tembus target lower low-nya. Artinya apa? Ada potensi worst case skenario dia bisa ke 685 nih, atau mungkin yang biasa disebut dengan wave 3 ya tuh. Tapi ya itu correct me if I'm wrong karena saya nggak terlalu paham sama EW atau Elliott wave. Cuman kalau nggak salah wave 3 itu ada potensi sampai 2,618 kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman ada yang jago Elliott wave bisa komen-komen aja. Yang jelas kalau dari target lower low-nya di 1382 sampai 168 sudah ditembus. Jadi ya next stop-nya karena dia all time low ada di sekitar 2,618. Atau another view, kalau kita tarik sebuah downtrend channel, kita lihat kira-kira dia bisa swing high lagi di mana. Nah, kelihatan downside-nya masih ada. Tuh, jadi masih ada ruang untuk turun dari si Pegio. Seperti itu. Itu untuk skenario 1. Untuk skenario 2, entah kenapa saya melihat ada console continuation di sini. Tuh, entah mungkin lebih ke flag atau penan kayak gini, lebih ke penan sih sepertinya. Nih. Dan karena dia sudah breakdown, maka penurunannya juga tinggal kita tarik targetnya. Sekitar 720 juga seperti itu. Yang jelas intinya untuk sekarang ya Pegio kalau menurut saya belum bagus. Kalau by price action tuh barangkali teman-teman masih ada yang nyangkut karena IPO berharap lebih ternyata kurang bagus. Cuman kalau menurut saya by price action belum bagus. Dia punya structure downtrend dan belum kelihatan ada pelemahan tren. Jadi ya masih wait and see sih. Apalagi juga dia all time low, belum tahu bakal ngebis di mana. Dan kalau menurut saya bagusnya tunggu dia minimal melandai. Nah, nanti melandai, menyamping, baru di sini ketika reversal entry dimulai seperti itu. Untuk sekarang masih wait and see. Kalau untuk target lowernya bisa gunakan area-area tadi. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi setelah kemarin beberapa waktu akumulasi ya. Kalau kayak gini emang agak susah kalau kita analisa dari analisa transaksinya. Dan kalau menurut saya sih biar nggak bingung ikuti price action aja, karena ya gimana pun juga beli jualnya pakai harga, bukan pakai fenomenologi ataupun fundamental dan lain sebagainya. Ya intinya sama, batasi resiko aja. Itu untuk PGO. Kita lanjutkan. Mitratel juga koreksi. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja. Dan kebetulan kok saya lihat itu yang pada menguat saham-saham tekno ya, tekno kecil-kecilan tapi Mari, MCAS, MPPA, ABA, Film, Raja bukan tekno sih. Kita coba cek yang mana nih.
Hari ini memang komoditas ya, minyak pun juga pada jalan, energi. ADMR happy cuan kalau teman-teman ada yang ikuti view 2 hari yang lalu ya, dan ambil ADMR hari ini. Kita coba cek yang mana. Kayaknya seru bahas Tekno 1 ya. Karena tadi udah kebanyakan tuh. Mari kurang menarik, saya ingat saya. MPPA juga kurang, ABA juga kurang. Kurang ada yang menarik semua ini untuk Teknonya. Yaudah kita bahas itu lagi aja. Apa namanya? Komoditas. Terakhir kita coba cek Raja ya untuk perwakilan top gainers hari ini. Rugun Raharja yang hari ini dia berhasil naik 11,8%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus ya. Harga menguat, volume juga menguat, indikasi yang cakep. Tapi kalau kita zoom out, nah kalau menurut saya juga price actionnya Pegas ini kurang bagus. Dimana sebelumnya dia ini reversal ya. Itu waktu itu saya kontenin, kalau teman-teman ingat ya, saya bahas di sekitar sini Raja ini ketika dia breakout dari falling wedge pun juga masuk ke menu swing dari cuan-cuan saham, entry-nya di sini 240 pada saat itu ya. Dan ya, cuman kalau yang di sini saya nggak ikutan sih. Yang di sini saya ikutan sampai sini. Tuh, di sini saya lebih ke apa ya? Pesimis. Saya kira dia mau descending 1 2 3. Tapi ternyata malah ngacir dari 300 sampai 1000 ya, nggak rezeki. Seperti itu. Nah, kita bahas aja untuk sekarang si Raja, dimana sebelumnya dia reversal ya, entah terlepas dari pemiliknya, suaminya DPR, mau tahun politik dan lain sebagainya. Saya nggak bahas itu, saya bahas dari sudut pandang price actionnya aja. Sebelumnya Pegas lagi. Raja konsol di sini, lalu breakout dan menguat sampai ke 1120. Sebenarnya untuk target-targetan sudah gak kelihatan ya. Cuman kalau saya lihat dari price action sudah agak kurang enak sebenarnya Raja ini. Karena dia kemarin sideways cukup lama. Dari Juli 2022 sampai Februari 2023. Hampir setengah tahun dia sideways. Dan biasanya ketika sideways itu terjadi konsolidasi ya. Tukar-tukaran barang, pertarungan antara seller dan buyer. Dan kalau kita lihat dari price actionnya, seller itu udah menang. Karena dia sudah konsol sideways, juga sudah breakdown dan sudah lower low. Seperti itu. Jadi takutnya saatnya ini sekarang Raja mau koreksi dalam. Itu takutnya untuk saat ini. Cuman kalau kita lihat price action hari ini Raja baru aja berhasil breakout dari downtrendnya yang di sini ya, karena dia punya lower low. Tuh, dia sudah berhasil break. Dan ya, untuk sekarang kita bisa gunakan view pullback dulu. Kira-kira Raja ini bisa naik sampai mana sih? Gitu. Nah, kalau kita tarik Fibo dari high-nya di 1175 sampai low-nya itu ada di 730, kita tarik dan ini adalah beberapa resist dari si Raja. Menurut saya sih cukup kuat besok 925 ya, walaupun sebelumnya ada resist juga di 900 sampai 915, baru nextnya 930, 925, baru setelah itu 980 dan 1060. Dan kalau menurut saya ya, karena dia kemarin sideways dan baru aja breakdown, kayaknya ini view-nya pullback dulu deh. Ya, karena dia punya gap. Jadi kira-kira ini pullback. Setelah dia sideways kan same high, same low, same high, same low, same high, same low. Dia breakdown, akhirnya dia punya lower low. Nah ini dia sedang membentuk lower high. Makanya kita sebut dengan view pullback. Baru setelah itu lower low. Seperti itu. Ini saya rasa untuk sekarang view Raja seperti ini. Cuman ya nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu dia berhasil break high juga dan seterusnya melanjutkan kenaikan bisa juga. Cuman yang jelas untuk saat ini resistnya bisa gunakan Fibonacci ini. Terdekat di 925, lalu 980, 1060, 1175. Kalau break baru cakep target 1400 sampai 1500. Sedangkan untuk support masih cukup jauh, ada di area 800. Kalau menurut saya supportnya si Raja ini. Jadi ya sama selalu batasi resiko aja. Dan kalau teman-teman agak nyangkut, punya average agak atas ya, kenaikan manfaatin buat exit dulu aja. Kita lihat dalamnya, transaksi sebenarnya masih menarik ya. Walaupun terlihat di sideways dan breakdown, cuman ternyata kalau kita lihat dari analisa transaksi belum terlihat adanya distribusi, masih cenderung akumulasi. Dan ya, cuman kalau dari price action sudah kurang oke. 50-50 sih, kayaknya bisa juga retracement dulu. Yang penting tinggal ikuti area tadi aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, ini untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sejauh ini. Sekian dari saya dan salam cuan.